Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat koin semua. Nah, di sini aku dari Departemen PSDM BEM FST tahun 2022. Di sini kan kita ada proker nih yang namanya Manusia FST. Nah, di sini untuk bulan Agustus kita mengambil tema yaitu kepenulisan nih teman-teman, dan kita mencari narasumber yang pas yaitu Mbak Indah. Mungkin dari Mbak Indah bisa perkenalan diri dulu nih Mbak Indah. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Indah Febriani, biasa dipanggil Indah. Aku dari Biologi Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mbak Indah. Dan mungkin bisa dijelaskan juga nih Mbak, kesibukan Mbak Indah dan organisasi yang sekarang mungkin lagi dijalani apa aja nih Mbak? Oke, berbicara mengenai kesibukan, tentunya kesibukan saat ini kesibukan utama lah ya, kayak gitu istilahnya. Aku sibuk kuliah saat ini menginjak semester 5. Teman-teman gak nyangka banget angkatan corona udah jadi semester 5. Dan juga untuk kesibukan organisasi saat ini, alhamdulillah aku diamanahi sebagai ketua umum dari organisasi kepenulisan dan juga riset pada tingkat Fakultas Sains dan Teknologi bernama Komunitas Prestasi. Oke, mantap banget nih teman-teman. Mbak Indah itu juga merupakan ketua umum dari Kompres nih, dan keren banget gak sih dari prestasi-prestasinya hingga membawa dia menjadi ketua umum. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja nih Mbak untuk pertanyaan-pertanyaan seputar kepenulisan yang mungkin teman-teman sedang tanyain. Oke, yang pertama, sejak kapan sih Mbak Indah mulai menulis dan lomba karya tulis ilmiah? Nah, Oke, aku langsung jawab aja. Mulai kapan nulis ini, sebenarnya nulis itu udah sejak TK kali ya. Kita udah belajar nulis, tapi untuk penulisan karya tulis ilmiah ini aku mulainya di jenjang SMA teman-teman. Nah, pada waktu itu aku mulainya nggak langsung karya tulis ilmiah ya, tapi aku mulainya dengan cerita pendek, dimana cerita pendek ini aku bukukan dalam sebuah novel. Nah, karena aku udah punya pengalaman di kepenulisan cerita pendek ini, karena kan kebetulan SMA aku itu kan jurusan IPA ya, jadi aku pengen mencoba hal lain yang linear sama jurusanku IPA di karya tulis. Nah, dan waktu itu lomba pertama yang aku ikuti ini yang diadakan oleh Universitas Negeri Surabaya yang bernama Biokompak waktu itu, tapi kebetulan waktu itu adalah trial errornya, aku nulis banyak salah-salahnya dan juga belum rezeki. Tapi karena udah punya pengalaman di Kompak ini, aku kembangkan bakat penulisanku ini di bangku kuliah, dan salah satunya ya ikut perlombaan kompetisi esai, perlombaan karya tulis ilmiah, lalu yang linear juga ada Basnas Plan dan juga lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. oke, mantap banget nih teman-teman. Ternyata Mbak Indah dulu awal-awal juga tuh mengalami ini ya, kegagalan dalam lomba karya tulis ilmiah dan gak nyerah. Dan sekarang buktinya Mbak Indah juga sudah mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa nih di bidang lomba karya tulis ilmiah. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya, kalau misalnya mau berkembang bisa nulis karya tulis ilmiah sebagus Mbak Indah. Oke, mantap. Mungkin kita next nih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara menulis karya tulis ilmiah secara baik, Mbak Indah? Oke, aku langsung jawab aja teman-teman, bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah yang baik. Definisi karya tulisan ilmiah yang baik adalah karya tulis ilmiah yang selesai ya. Selesai dalam arti apa? Banyak dari kita yang udah optimis di awal nulis karya ilmiah, tapi ujung-ujungnya karena satu dua hal kita nggak bisa nyelesaikan kayak gitu. Jadi ini aku anggap karya tulis yang kurang baik karena kita nggak bisa konsisten. Nah, karya tulis yang baik itu kayak gimana? Jadi karya tulis yang baik adalah karya tulis yang memperhatikan dan memprioritaskan bagaimana struktur di dalamnya. Nah, untuk karya tulis ini kan banyak ya teman-teman. Yang pertama ini bisa karya tulis ilmiah itu sendiri, ada esai, ada international invention, study abroad, dan juga lain sebagainya.
Nah, di antara karya-karya itu tuh beda-beda strukturnya. Nah, karena kita udah tahu strukturnya itu beda, kita bakalan tahu, oh ini termasuk esai loh, oh ini termasuk karya tulis ilmiah, karena memang dari strukturnya itu beda-beda. Nah, untuk karya tulis ilmiah yang baik ini teman-teman perlu perhatikan bagaimana strukturnya terlebih dahulu. Oh ini aku pengen nulis esai nih, jadi nggak perlu terlalu kompleks. Esai ini kan pada umumnya hanya terdiri dari 3 aja ya, pendahuluan, isi, penutup. Jadi teman-teman perhatikan struktur esainya dulu. Nah, lain halnya teman-teman mau nulis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu kan kompleks banget, mulai dari abstrak, pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat, lalu ada bab 2, dasar teori, bab 3, hasil penelitian, dan juga sampai daftar pusaka. Nah, kalau dari aku, karya tulis ilmiah yang baik ini harus diperhatikan dari segi strukturnya terlebih dahulu, karena struktur inilah yang menjadi fondasi utama dari karya tulis ilmiah. Teman-teman itu mengarah kemana? Seperti itu. Jadi lebih baik diperhatikan strukturnya terlebih dahulu, dikompleksitaskan strukturnya terlebih dahulu agar dapat dinilai karya tulis ilmiah tersebut sebagai karya tulis ilmiah yang baik. Kurang lebih seperti itu, Asma. Oke, terima kasih dari Mbak Indah. Ini penjelasannya sangat panjang kali lebar kali tinggi nih teman-teman. Tadi diawali juga sama Mbak Indah kalau misalnya karya tulis yang baik itu yang selesai dan konsisten. Dan tadi dijelaskan juga sama Mbak Indah kalau ada beberapa macam dari karya tulis ilmiah, ada yang seperti esai, terus yang awalnya ada abstrak, bab 1 sampai bab 4, penutupan, dan seperti yang lainnya juga. Oke, mungkin dari teman-teman bisa diperhatikan juga nih, nanti yang mau ikut lomba LKTI nanti bisa tanya-tanya Mbak Indah juga. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memunculkan ide dan memantapkan ide yang sudah ada di Mbak Indah? Oke, aku langsung jawab aja teman-teman, bagaimana cara memunculkan ide dan juga memantapkan ide yang udah ada untuk kita wujudkan dalam suatu paper yang akan kita perlombakan, seperti itu. Nah, kalau dari aku teman-teman, sebenarnya ide itu gampang banget, karena ide itu akan selalu ada di sekitar kita kalau kita berusaha untuk membuat daya pikir kritis kita ini menjadi sebuah solutif yang bisa ngebangun suatu inovasi baru. Nah, kalau dari aku, kalau memang nih teman-teman coba aja brainstorming, teman-teman bisa brainstorming ini teman-teman lakukan sendiri ataupun dengan cara diskusi atau mungkin teman-teman melihat permasalahan sekitar yang sekiranya udah booming gitu, udah hangat, menjadi pembicaraan hangat, teman-teman bisa untuk ambil ide dari sini. Nah, teman-teman nggak usah khawatir juga bahwa ide itu bisa kita adaptasi dari orang lain. Nah, dalam tanda kutip ini, kita tidak boleh memunculkan unsur plagiarisme atau plagiat kalau kita pakai metode ATM. Nah, ATM itu apa? ATM adalah amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman boleh membuat karya orang lain ini sebagai ide dari karya tulisan teman-teman, tapi harus ada suatu hal inovasi yang baru yang bisa teman-teman modifikasi dari ide yang telah teman-teman ambil sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, karena kita udah tahu nih idenya dari sini, udah tahu juga bisa pakai metode ATM. Nah, selanjutnya adalah memantapkan ide yang sudah ada. Nah, pemantapan ide itu seperti apa? Teman-teman bangun sebuah prototype. Nah, prototype adalah suatu produk atau jasa yang berisi inovasi atau solusi dari problema atau suatu permasalahan yang ada di. Nah, dalam mewujudkan prototipe ini, karena kan aku lebih banyak membuat karya yang bersifat saintik ya, saintis dalam bidang sains dan teknologi. Jadi beberapa prototipe yang aku buat ini dalam esaiku ini pasti bakalan nyambung sama saintek itu sendiri. Nah, dalam rangka pemantapan ide dalam sebuah realisasi dari prototipe ini, teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana trial errornya. Nah, trial error ini bisa kalian hubungkan dengan quadruple pentahelix. Nah, pentahelix ini berisi
kerjasama yang bakalan teman-teman apa ya istilahnya teman-teman sarankan di esainya teman-teman. Nah karena kan ide itu ya aku notice juga ide itu nggak harus baru teman-teman. Ide itu boleh sebelumnya, tapi ada perubahan atau inovasi baru yang teman-teman buat kayak gitu. Nah karena kita udah realisasi, udah memunculkan ide tadi, udah realisasi dalam bentuk prototipe, jadi teman-teman perlu apa ya istilahnya menselaraskan antara ide yang ada dan juga prototipe yang ada nantinya, sehingga karya tulis yang udah teman-teman buat ini bakalan match antara permasalahan, solusi penyelesaian, dan juga saran pendapat yang mungkin bakalan ada, karena ide teman-teman ini tidak mungkin bakalan terrealisasi karena di dalamnya bakalan ada trial error-nya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu Aslam. Oke, mantap banget nih dari Mbak Indah. Mungkin dari teman-teman nih bisa disimak ya dari tadi. Mbak Indah tuh sangat menjelaskan secara detail nih dari contoh-contohnya. Terus tadi dijelaskan cara memunculkan ide tuh gimana dengan berdiskusi, terus brainstorming, terus kayak memantapkan ide yang ada tuh gimana sih. Kita harus memperhatikan trial error-nya juga nih. Oke, mantap. Mungkin selanjutnya nih Mbak, apa sih hambatan dalam kepenulisan dan memunculkan idenya Mbak? Oke, hambatan dan juga pemunculan ide ini dua hal yang agak berbeda teman-teman. Yang pertama aku bakalan bahas bagaimana hambatanku dalam pemunculan ide. Nah aku juga sering banget kalau teman-teman burn out, kayak nggak ada ide padahal aku pengen ikut lomba ini. Nah teman-teman, kalau dari saranku teman-teman coba deh lihat permasalahan yang ada, nggak usah jauh-jauh, dari sekitar aja, lingkungan sekitar aja yang sederhana tapi bisa kalian buat dalam paper yang akan teman-teman realisasikan dalam karya teman-teman. Nah itu kalau aku punya hambatan dalam mencari ide. Nah dalam rangka penulisan ini teman-teman, aku nggak bisa selancar yang kalian bayangkan ya, kayak sehari bisa selesai satu esai, atau mungkin 2 hari bisa tuh selesai karya tulis ilmiah. Enggak, aku bakalan apa ya istilahnya muncul rasa stuck, rasa bosen sama karyaku sendiri, itu sering juga. Nah bagaimana caraku biar aku kembali refresh diriku lagi biar bisa nyelesain karya ini sampai selesai. Nah kalau dari aku pastinya kita punya yang namanya me time ya, me time yang kalian lakukan dengan diri kalian sendiri terhadap waktu. Nah meskipun me time ini singkat, tapi kalau me time-nya itu benar-benar kalian fokuskan untuk nge-refresh diri kalian masing-masing, itu bakalan bisa kalian apa ya istilahnya, kalau otak kalian udah enak nih, kalian bakalan punya niatan lagi untuk nerusin karya yang udah kalian buat. Nah untuk me time-nya sendiri nih teman-teman, ini tiap orang kan beda-beda ya, karena tiap orang bakalan punya me time yang beda-beda. Nah kalau dari aku apa ya, mungkin ini sih aku lebih suka telepon keluarga. Ini mungkin bakalan beda ya sama teman-teman. Aku bakalan telepon keluarga karena dengan telepon keluarga ini aku bakalan ngerasa kalau diriku nyaman, diriku bakalan karena ini kan aku anak rantau ya teman-teman. Kalau dengar suara keluarga atau keadaan keluarga di rumah, aku bakalan punya energi baru buat nerusin esaiku atau nerusin karyaku kayak gitu. Nah teman-teman, dalam rangka stagnan ini, kalian coba deh naruh komitmen di awal. Sebenarnya kalian nulis paper ini tujuannya buat apa sih? Pertama, kalian pengen ikut lomba, nyelesain lomba. Kedua, mungkin kalian pengen nih coba-coba karya tulis, karena kan karya tulis bakalan apa ya, kalian buat sebagai langkah awal kalian skripsian kan. Nah karena kita udah meneguhkan komitmen di awal, kita ingat-ingat niatan kita di awal, kita bakalan senantiasa tertuntut untuk bisa menyelesaikan kita sampai akhir kayak gitu. Maaf ya kalau jawabannya panjang, ini jadinya kayak cerita nih Aslam. Gak apa-apa Mbak Ida. Selain apa ya, kayak kita mungkin ya tadi dibilang sama Mbak Ida benar, kalau me time-nya orang tuh beda-beda. Mungkin dari Mbak Ida tuh me time-nya sangat familyable ya, bisa nelpon keluarga, terus
meningkatkan semangat itu bisa dicontoh buat teman-teman. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir Mbak Indah, apa sih manfaat dari kepenulisan gitu? Oke, berbicara mengenai manfaat penulisan ini banyak banget teman-teman. Menulis itu bisa merubah hidupku dari aku yang dulunya suka mageran. Dulu aku itu mageran loh ya, aku suka rebahan dan lain sebagainya. Jadi aku yang produktif. Nah teman-teman, di awal kalian itu, ini nyambung sama kepenulisan tadi ya, kalian harus nulis 100 mimpi teman-teman. Nah biasanya aku nulis 100 mimpiku itu di awal tahunnya. Nah kalian udah nulis 100 mimpi ini nyambung sama nulis tadi ya, nyambung sama penulisan tadi, teman-teman bakalan tahu nih mimpi-mimpi apa yang bisa kalian realisasikan tiap tahunnya. Nah kejutannya nih, kalau kalian di akhir tahun ngebuka mimpi yang udah kalian buat di awal tahun, kalian bakal surprising, kalian bakal terkejut mimpi-mimpi apa yang bakalan atau udah kalian raih. Ini bakalan, pokoknya coba teman-teman buat apa yang caraku ini ya, cara yang tak sarankan. Nah dari menulis ini aku bakal belajar banyak mengenai diriku sendiri. Nah dalam menulis ini kan kita bakalan ini ya, tertuntut untuk menyelesaikan suatu permasalahan terlepas dari esai yang kita buat. Nah dari menulis aku belajar untuk manajemen emosiku, terutama berbagi waktu juga ya, karena kan aku dari bio itu banyak banget laporan praktikum. Nah karena aku nulis ini, aku jadi belajar untuk manajemen emosi, untuk manajemen waktu, bagaimana ngebagi waktu dengan baik, bagaimana caraku agar aku bisa tetap produktif dengan ikut kepenulisan dan bisa seimbang atau balance dengan perkuliahan tadi. Nah teman-teman, benefitnya nulis itu banyak banget. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba sendiri. Kalian bisa memulai untuk mencoba nulis ini dengan nggak perlu kerangka ilmiah dulu. Misal cerpen kalian coba dulu bagaimana menulis ini bisa merubah kehidupan dari teman-teman. Nah coba kalian coba sendiri dulu ya. Nah karena aku di awal udah bilang kepenulisan ini banyak banget manfaatnya, mungkin terakhir kepenulisan ini, terutama kalau kita juara, kalian bakalan dapat uang insentif teman-teman. Nah ini aku bocorin juga, uang insentifnya ini nggak hanya dari UKM yang mungkin kalian ikut UKM, tapi dari UNER juga bakalan ngebantu kalau kalian suka nulis, kalau kalian suka menangin lomba-lomba tertentu. Nah jadi sekali mendayung itu 2, 3, 4, 5 pulau itu bakalan terlampaui kalau kalian suka nulis kayak gitu Mas. Oke, makasih banyak nih Oke, makasih banyak Mbak Indah. Tadi manfaat dari kepenulisan banyak banget ya Mbak Indah, dari benefit dari misalnya menang lombanya, terus kita dari mageran nggak jadi mageran, terus kita mungkin bisa dapat banyak relasi juga nih dari kepenulisan, kan ikut-ikut lomba gitu. Mungkin dari teman-teman nih, setelah tadi pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Indah udah terjawab, mungkin ada yang masih bingung nih, nanti bisa chat aja ke Mbak Indah dan mungkin bisa tanya-tanya juga ke Mbak Indah. Oke, mungkin untuk Manusia FST kali ini udah kita cukupkan ya Mbak Indah. Makasih juga buat Mbak Indah udah mau nih menjadi narasumber buat Manusia FST bulan Agustus. Mungkin dari aku cukup. Dari Mbak Indah, apa ada closing statement Mbak Indah? Oke, aku nitip pesen aja buat teman-teman listenernya dari BEM FST atau mungkin dari Univ Airlangga dari fakultas lain. Kalau bisa jadikan nulis adalah sebagai bagian dari kehidupan teman-teman, karena menulis bakalan ngerubah hal-hal kecil yang mungkin sederhana tapi kalian bakalan ngebuat sempurna karena kalian suka sama kepenulisan. Dari aku udah cukup. Terima kasih untuk kesempatannya. Aku kembalikan lagi kepada Asma. Oke, makasih Mbak Ida buat kata-kata motivasinya buat teman-teman semua yang para pendengar untuk Manusia FST. Oke, mungkin untuk Manusia FST kita cukupkan. Mungkin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.